ikhlas, ilmu dalam tubuh ini memang mau dilepas. Ikhlas Lillahi ta'ala ya. Kemudian Pak Rahmat kan juga sering ke orang pintar nih. Itu ikhlas enggak? Itu juga dilepas. Lillahi ta'ala. Kemudian ya banyak ya baca-bacaannya. Ya. Baca Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala, dia baca untuk sesuatu. Itu nempel di tubuhnya Pak Rahmat. Dia nempel semuanya. Mana? Kalaupun mama mau disingkirin ya, kalau dia mau nyingkirin ya diajak berantem aja kalau berani gitu loh maksudnya. Harimaunya, ularnya diajak berantem. Paling resikonya nanti dia kena serangan. Resiko yang ajak berantem itu kena serangan. Mohon maaf Pak Ustadz sebentar. Kenapa? Deg-degan saya. Kuat nggak? Insya Allah. Soalnya akan ada kayak itu Pak Ustadz. Iya. Jangan deh. Di tim dijemput aja deh Cikinya deh. Kamu takut? Iya, aku takut kayak gitu lagi nanti. Ini bayanginnya udah kayak hewan-hewan gitu. Dijemput aja. Uji. Nggak apa ya. Pak Ustadz dari tadi saya maaf nggak konsen ngeliat wajahnya Ciki. Jujur saya lemes banget sih Pak. Saya pertama kali ngelihat orang didoain sampai se-ekstrim itu, jadi saya lemes. Yaudah, it's okay. Makasih ya Ciki ya. Iya. Salam buat Papa. Ya dijemput Puji. Nggak apa. Pak, sorry. Iya. Banyak yang nggak kuat ini. Iya. Nggak apa. Semoga Ini yang pas casting balik ya, hostnya Pak. ada 500 orang dulu sebelumnya. Robby Purba yang kuat. 499 host nggak ada yang kuat. Pak Ustadz aja udah pusing-pusing. Dilanjutkan, mohon maaf Pak Ustadz. Jadi bagaimana Pak Ustadz akan ada peperangan apa lagi ini? Jadi itu ilmunya Pak Rahmat ya sebenarnya. Jadi kalau orang tahu ilmunya Pak Rahmat. Jadi kalau emang dia nggak tahu ya nggak ngerti, dipikir itu Pak Rahmat lihat ya emang lihat ilmunya, tapi ya nggak pernah tahu gitu loh. Karena memang nggak ngerti. Itu ilmunya. Ya, memang di dalam tubuh Pak Rahmat banyak ilmu. Kemudian juga ada yang nyerang ya ada, kemudian ada serangan dari kerajaan jin ada. Robby pegang mikrofonnya ya. Hati-hati ya. Pak Rahmat, memang ini ilmu turunan yang kadang Pak Rahmat nggak ngerti, normal aja. Makanya saya selalu berpesan bagi bapak-bapak yang punya ilmu, mohon dilepas saja ilmunya daripada nanti anaknya bermasalah di kemudian hari. Maksud saya adalah carilah yang memang bisa ngelepas beneran, tahu tentang ilmu. Jangan hanya cuma main air putih dikasihin aja. Siapapun orang main air putih, anak TK bisa dia. Kenapa? Ya memang nggak begitu caranya ngeluarin ilmu. Ya, ngeluarin ilmu yang benar. Punya Allah nggak? Punya. Mintalah pada Allah. Jangan main air-air aja gitu. Karena kalau begitu bukan ngeluarin ilmu, malah nambah ilmu namanya. Siapapun orangnya, dia begitu. Kalau dia bisa ngelihat makhluk Allah Ta'ala benar, coba dia. Dia akan malu sendiri, dia habis itu tutup profesinya. Ya, makanya di sini Pak Rahmat saya ceritain ini ilmu turunan. Pak Rahmat bisa aja nggak tahu. Kemudian yang ngobati juga nggak tahu. Yang ngobati nggak tahu karena memang katanya nggak bisa ngelihat, tapi ya bisa cerita lucu juga sih, nggak bisa lihat tapi bisa cerita kan. Bingung ya saya ya. Pak Rahmat, ikhlas, ilmu dalam tubuh ini memang mau dilepas. Ikhlas Lillahi ta'ala ya. Kemudian Pak Rahmat kan juga sering ke orang pintar nih. Itu ikhlas enggak? Itu juga dilepas. Lillahi ta'ala. Kemudian ya banyak ya baca-bacaannya. Ya. Baca Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala, dia baca untuk sesuatu. Itu nempel di tubuhnya Pak Rahmat, dia nempel semuanya. Sini. Ya, ini saya akan mencoba mendoakan agar dilepas oleh Allah ya. Pak Rahmat ikhlas. Ikhlas. Udah gatal, semua gatal, panas semua. Iya. Kalau yang gatal ada yang lucu. Kenapa Pak Ustadz? Ada yang bacain Yasin. Iya, saya tiap hari Yasin. Nah kan benar. Kalau Quran sebulan 2 kali. Iya.
Oh, kalau dibaca Yasin begitu Pak Ustadz. Ya karena nggak tahu, beliau kan nggak Udah, tahu, dipikirnya, dipikirnya itu bisa menghilangkan. Enggak, malah datengin. Karena bacanya niatnya bukan karena Allah, karena ingin sembuh, karena ini ngobati. Nah itu malah datang makhluk. Nah makanya saya diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu ini yang dibaca Yasin gitu. Bukan salah Yasinnya, enggak, salah niatannya itu aja. Makanya kenapa saya selalu tekankan, kalau baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala, nggak usah embel-embel ingin sembuh, nggak usah ini. Kenyataannya kalau mamanya, mohon maaf ini Pak Rahmat udah baca Yasin kok ya nggak sembuh-sembuh, kan nggak lucu jadinya. Masa Yasinnya kalah sama jin di dalam tubuh, kan bingung jadinya. Makanya itu petunjuk sebenarnya. Petunjuk itu harus kita telaah, kita pikirkan, kemudian kita aplikasikan. Jadi bukan menjadi surat kemudian kita bacain, akhirnya kita salah dalam berniat. Harusnya baca Quran itu hanya niatan satu lillahi ta'ala. Nah akhirnya ini Pak Rahmat tadi bilang saya gatal seluruh tubuh. Lah iya, baca Yasin niatnya bukan karena Allah. Panas kepala ya. Iya, sekarang Pak Rahmat, yang pusing itu kerajaan jin. Nah ini saya jelaskan ya, yang pusing itu kerajaan jin. Kenapa kerajaan jin itu ada di otaknya Pak Rahmat, di kepalanya Pak Rahmat? Karena Pak Rahmat punya pikiran yang tidak baik, hanya itu aja. Entah sama saudara, entah sama ini, pikiran tidak baik itu ada terus terlintas. Nah pada waktu terlintas itu ada kerajaan yang tahu, dia langsung masuk aja ke kepalanya. Kalau Pak Rahmat hari ini paham, kemudian jangan punya pikiran jelek kepada saudara, nggak usah. Tutup buku hari ini karena Allah. Biarkan nanti Allah yang mengatur siapa yang benar, insya Allah pasti akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Tutup buku, nggak usah dipikirin. Saya akan bantu untuk mendoakan, kemudian Pak Rahmat biar santai aja sehari-hari. Jangan punya pikiran buruk atau jelek kepada saudara Pak Rahmat. Satu itu, saya tanya, mau tidak? Mau ya? Jangan punya pikiran jelek kepada saudara, umpamanya, ini saya tahu saudara saya ini neluh saya nih. Nggak usah, udah. Berhenti mulai sekarang, titik. Kalaupun ingat, langsung istighfar. Kalau ingat kata-kata itu yang kita bikin, langsung astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku bisa menjadi fitnah bagi saudaraku. Ampuni aku ya Allah. Udah doa gitu aja. Astagfirullahaladzim. Nanti insya Allah itu nanti akan hilang. Mau? Mau. Ikhlas. Ikhlas. Mohon ampun. Tutup buku ya. Tutup buku. Gak usah punya pikiran jelek dengan saudara-saudaranya Pak Rahmat. Mau? Ya, mau. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang saya tanya, yang tadi di kepala muter, sekarang setelah Pak Rahmat niat semata-mata karena Allah Ta'ala tidak mau berpikiran buruk sama saudara, sekarang yang muter-muter gimana rasanya? Sekarang? Masih ada berapa? Di mana? Sini. Berkurang nggak dengan yang tadi? Nggak, kurang sedikit. Kurang sedikit ya? Sudah paham ya? Ya. Berarti insya Allah nanti kalau memang ini Pak Rahmat sudah jelas, kemudian dibuktikan di rumah, dan kemudian jangan menceritakan bahwa saudara Pak Rahmat yang bernama A itu menyandrat Pak Rahmat, sudah titik. Biarkan tutup. Hanya mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan ini selesai nanti masalahnya. Ya amin ya, paham ya? Pak Rahmat, aminkan doa saya akan lepas ilmu dari keluarganya Pak Rahmat yang dulu orang-orang pintar. Mudah-mudahan hari ini, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Ta'ala lepas ya, amin. Kemudian pengobatan yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam, saya akan mendoakan mudah-mudahan Allah yang melepasnya ya, amin. Aminkan doa saya ya Pak Rahmat ya. Khusuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Pak Rahmat ya Allah. Saat ini ada di hadapanku. Aku memohon kepadamu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Pak Rahmat banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelumnya ya Allah. Jika banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Pak Rahmat ya Allah.
Jika ilmu-ilmu tersebut musyrik, ya Allah, di hadapan-Mu, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Pak Rahmat, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Kau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Rahmat, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Pak Rahmat banyak sekali pengobatan